Hey, good morning, guys. Long time no see. I hope you are all well. I hope you are all healthy. Today I'm just gonna give the lecture with the screen recording again. Today's topic is managing effectively. Before I begin, I should let you know that um, I'm actually mourning right now, grieving because yesterday my best friend's father passed away, and well, because of this whole corona thing, I can't go. So life goes on, right? And it's not an. So if I'm being a bit weird or a bit off, I hope you understand, and please just ask me in the thread question that I'm gonna do in the Google Classroom, oke? Okay? Jadi kalau saya agak linglung-linglung, agak salah sedikit, mohon pengertiannya, karena saya juga tidak bisa melayat, jadi ya kita lanjut saja toh. Ya, saya akan berusaha mengajar semaksimal mungkin, oke? Okay. Having said that, so today we are going to talk about managing effectively. So management, the core of management is the value of a business. Jadi nilai yang bisnisnya dia membawa itu apa? Nilai bisnisnya itu apa yang dia mau antarkan gitu. Nah, organisasinya, lingkungan bisnisnya, manajemennya, managing employees-nya, marketing, financials, and other certain things, itu semua mengacu pada nilai yang bisnis itu mau bawa. Setiap bisnis mempunyai nilai yang berbeda. Jadi misalnya nih Coca-Cola, saya selalu bicara Coca-Cola karena saya pernah di sana. Coca-Cola itu nilai bisnisnya adalah dia mau membawa kesegaran. Coca-Cola mau membawa kesegaran untuk pelanggannya. Itu dia punya nilai, dia punya core value. Nah, untuk membawa kesegaran dalam bentuk minuman ringan itu semua yang mengantar. Jadi dia punya marketing. Kenapa marketingnya Coca-Cola harus selalu ceria, harus selalu menampilkan hal-hal yang kelihatannya jadi kita bagaimana pokoknya kesannya biar segar gitu, karena nilainya seperti itu. Bagaimana karyawannya itu tidak ada yang pakai jas, tidak ada yang pakai dasi. Kenapa? Karena dia punya nilai adalah membawa kesegaran dalam environment di Indonesia dengan cuaca panas ini. Jadi dia tidak disarankan untuk pakai baju yang terlalu formal. Jadi orang-orang Coca-Cola itu bajunya selalu jeans, sneakers, baju kaos berkerah, jadi sangat sangat santai baju untuk culture bajunya itu santai karena nilai bisnisnya sendiri seperti itu begitu. Jadi itu contoh kecil bagaimana value determine how the business works in certain organizations. Ya, tiap perusahaan pasti beda-beda value-nya. Nah, kita lihat ini adalah Sir Alex Ferguson. Dia adalah manajer dia yang di Manchester United dari tahun 1986 sampai 2013. Dia seorang manajer yang efektif. Kenapa kita bilang dia manajer yang efektif? Karena selama dia menjadi manajer, dia bisa membawa 38 trophies. Jadi trofi itu artinya dalam satu tahun kan ada banyak. Dalam satu tahun kan ada banyak ini ya, ada banyak pertandingan bola. Nah, jadi selama 27 tahun dia berkiprah di Manchester United, dia bisa bawa 38 trophies. Artinya tiap tahun dia menang beberapa kali karena ada ini. Jadi league titles itu kalau tidak salah liga ya. Jadi ada Liga Inggris, ada Liga Eropa dan lain-lain. Nah, dari 27 tahun dia bekerja, 27 tahun dia menjadi manajer, 20 juara liga dia bisa dapatkan, 2 Champion Leagues, terus dari selama 27 tahun 894 pertandingan dia menangkan, terus dia mengatur 1498 pertandingan, maksudnya satu game ya, satu kali main bola begitu toh 1,5 jam sama bukan lain. Gentar sekali, saya tidak bukan anak bola ya, jadi kaku intinya adalah
Dia selama 27 tahun menjadi seorang manajer, dia bisa membawa prestasi sebanyak ini. Artinya di balik itu dia punya cara manajerial yang sangat efektif. Bahkan klub bola pun harus di-manage supaya bisa dia harus beli pemain, dia harus urus pemain, dia harus manage pemainnya, bahkan brand image pemain ini. Kalau saya suka nonton talk show dan Beckham itu biasa cerita di talk show Graham Norton, Ellen DeGeneres gitu. Beckham itu biasa cerita kalau model rambut pun diperhatikan karena image dari MU itu penting untuk dia punya pemasukan, dia punya penjualan. Nah, jadi Beckham salah satu andalannya itu apa namanya, bahkan rambutnya begitu diperhatikan, kalau terlalu aneh-aneh disuruh cukur sama si manajernya ini, dan akhirnya karena segala prestasinya itu dia mendapatkan gelar Sir Knighthood, dia diberi gelar Sir. Nah, kalau kalian tahu Lee Kuan Yew bagaimana dia itu berhasil dalam memanage Singapura, nah nanti kayaknya tidak memungkinkan saya punya kondisi untuk mendiskusikan, um, mengatur diskusi, um, karena sekarang juga si sahabatku ini drop kayaknya ke IGD lagi ya, maaf. Never mind ya. Lee Kuan Yew itu dia yang uh, bagaimana dia bisa manage Singapura sampai sebagus ini, padahal Singapura itu lebih belakangan merdeka dari kita. Kenapa Indonesia itu susah sekali jadi negara maju ya? Karena permasalahannya lebih kompleks dari Singapura. Satu, luasnya jauh lebih luas, puluhan kali lebih besar dari Singapura. Singapura penduduknya cuma sedikit, areanya cuma sedikit, jadi lebih gampang diatur dibanding Indonesia yang sudah besar, jauh-jauh lagi lokasinya, beda-beda lagi sifatnya. Ya, namanya kita mengatur orang yang sedikit dengan orang yang banyak pasti beda begitu. Karena ya macam-macam, kompleks lah kalau kita mau bahas Singapura Indonesia. Artinya kita mau bilang di sini bahwa Lee Kuan Yew itu bagaimana dia berhasil memanage Singapura sampai segitunya gitu. Nah, jadi ini yang kita mau pelajari hari ini. Nah, manajemen yang efektif itu dia bisa merencanakan perencanaan tugas dengan proper. Jadi semua ini intinya adalah proper. Apa itu proper? Proper itu artinya layak, pantas. Proper itu artinya proper. Jadi ini lagi tidak. Oke, proper. Layak, cocok. Jadi proper itu artinya kita melakukan sesuatu dengan layak. Nah, jadi kita bisa memperencanakan tugas-tugas untuk karyawan kita secara layak, kita bisa mengorganisir apa yang harus dikerjakan dengan layak, kita bisa berkomunikasi ke pegawai dengan layak, terus kita bisa punya kontrol yang layak juga begitu. Nah, itu semua akan mengarah ke pemasukan dan pengeluaran perusahaan secara efektif. Itu pengaruh nanti ke pendapatan perusahaan dan akhirnya mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi bukan cuma nilai secara ini, tapi nilai asetnya, nilai dia secara keseluruhan. Begitu, seperti Gojek bagaimana dia bisa dibawa besarkan dalam waktu relatif singkat, bisa menjadi perusahaan unicorn, kemudian menjadi dekakon dan seterusnya begitu. Ya, jadi value bisa nilai apa yang dia mau bawa seperti kesegaran, dan value juga bisa sebagai nilai nilai secara rupiah begitu. Oke. Nah, level management itu adalah top high level manager yang membuat keputusan-keputusan jangka panjang. Jadi di sini presiden, CEO, CFO, wakil direktur gitu. Nah, itu top high level managers. Oke, jadi ini top high level manager, kemudian namanya? Oke, jadi top management itu tipe-tipe. Jadi setiap level management itu beda-beda tipe keputusan yang diambil. Kalau top management uh, uh,
Presiden misalnya, dia itu membuat keputusan seperti kita harus bikin produk baru enggak, kita butuh expand enggak, expand artinya kita harus bikin cabang baru kah, atau kita harus bikin apa namanya merger dengan perusahaan lain, akuisisi. Jadi keputusan-keputusan yang jangka panjang dan skalanya besar begitu. Nah kemudian kalau CFO itu dia memikirkan kayak bagaimana uangnya kita harus pinjam uang enggak, terus kita bisa invest di mana supaya baik gitu. Kemudian kalau VP marketing itu harus pikirkan bagaimana ini produknya kita bisa diubah, kemudian harganya. Jadi penetapan harga kan bagian dari marketing. Nah, itu kemudian bagaimana strategi periklanannya, siapa yang mau di-endorse, bagaimana nilai orang yang di-endorse cocok dengan perusahaannya kita. Jadi seperti itu. Nah, kemudian level management itu juga ada middle managers yang bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan jangka pendek karena lebih dekat dengan proses produksi. Mereka bertugas untuk resolve problems, jadi menyelesaikan masalah dan devise new methods. Mereka harus membuat metode-metode baru untuk meningkatkan performance. Supervisory first line managers, supervisory itu jadi dia bersifat ya manajer yang di garda depan, jadi dia supervisor, dia berhubungan dengan proses produksi hari ke hari, dia berurusan dengan misalnya pekerja yang absen atau komplain customer. Nah, itu pekerjaannya. Tipe-tipe decision-nya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan sales di kota tertentu. Kemudian kalau misalnya ada komplain dari salah satu konsumen langganan yang paling besar, bagaimana caranya diselesaikan. Sorry. Terus kita harus menstruktur assembly line itu adalah bagaimana jadi kayak kalau di pabrik itu kan ada proses misalnya kalau mau bikin gula-gula, kita mau bikin Cheetos, itu kan ada proses kentangnya dulu dikupas, kentangnya dipotong, kentangnya digoreng, kemudian dikasih bumbu baru di packing. Nah, itu assembly line. Assembly line artinya jadi ada yang goreng kentangnya, ada yang potong kentangnya, ada yang jadi dia yang bagaimana dia dirakit, bagaimana itu Cheetos dirakit langkah lebih langkah sampai selesai. Nah, kerjaannya manajer pabrik, plant manager, plant itu bisa juga pabrik, itu dia memikirkan bagaimana struktur assembly line itu tadi bisa diatur, bagaimana dia harus direvisi, diperbaiki kalau perlu. Kemudian kira-kira ada enggak equipment, peralatan-peralatan baru yang kita bisa install untuk pabrik ini. Kemudian bagaimana worker kerja bisa memproses pembayaran dari berbagai akun, dari berbagai pelanggan supaya mereka bisa dimotivasi untuk cepat membayar. Jadi orang kan bisa cenderung lama membayar. Bagaimana bisa konflik antara dua worker itu diselesaikan. Terus bagaimana quality of work of assembly line itu di-assess. Bagaimana assembly line tugas itu bisa di-assign ke pekerja-pekerja, bagaimana komplain konsumen itu bisa di-handle. Kemudian comparison of responsibilities among manager. Jadi ada top management, ada middle manager, dan ada manager supervisor. Jadi ini manager yang paling bawah, artinya dia mengerjakan hal-hal yang dengan skala yang paling kecil yang ada dalam perusahaan, seperti kasih tahu karyawan baru tugas-tugasnya itu apa, kemudian bikin schedule, bikin jadwal untuk pegawai baru harus kerja apa. Nah, kalau middle management dia misalnya determine berapa banyak pegawai baru yang bisa dipekerjakan, kemudian bagaimana misalnya kalau mau menurunkan harga supaya sales ditingkatkan, that management ya keputusan-keputusan yang jangka
panjang, dan tapi top management itu wajib memikirkan bagaimana cara mengkomunikasikan semua rencana-rencana ke semua manajer supaya bisa